Kecurigaan Rianti akan kelakuan dari Nunu memang terpancarkan banget. Bahkan di episode ke-14 aja yang udah kita tonton dan udah menjelaskan secara rinci di episode sebelumnya, di video sebelumnya, memperlihatkan kalau Rianti pun juga sejak awal nih tahu kalau Nunu ini adalah pelakunya, teman-teman. Udah curiga banget lah. Tapi karena kebencian yang menutupi hati, mata, dan pikirannya dari Rianti, alhasil ya Rianti ini tetap bakal menyalahkan Mutiara. Tapi balik lagi, karena ada CCTV, ada penjelasan secara logis juga kenapa Mutiara tuh seharian berada di luar. Ini pun juga yang pada akhirnya mengaitkan semuanya kepada Nunu. Yap, yang cukup bikin senang dari Rianti kali ini adalah Rianti tahu betul teman-teman siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Maksudnya dari awal pun juga sebetulnya kan tahu nih. Kalau teman-teman ngeh ya, meskipun Rianti nggak pernah ngomong dari sikapnya, setiap ada masalah tahu sebetulnya kalau Mutiara tuh nggak sejahat itu. Emang karena benci aja, makanya bikin Rianti nggak suka ada Mutiara. Itu aja, selebihnya Mutiara baik, bikin makanan pun juga enak, bikin kopi pun juga mantap. Pokoknya benar-benar menunjukkan bagaimana seorang ART yang bekerja dengan sangat baik. Sehingga ketika melihat ada kejadian ini dan tahu tentang detail-detail kecil yang memang ngelihat kalau Mutiara pun seharian di luar, Trimo pun juga mengatakan hal tersebut, terus juga CCTV pun juga mengatakan bukan Mutiara pelakunya, yang pada akhirnya semua mengarahkan kepada Nunu. Inilah yang bikin Rianti pun juga marah dan kecewa. Buat apa? Maksudnya gini, Rianti memang ingin mengusir Mutiara dari rumah, teman-teman. Rianti tuh juga senang ya, karena ya dengan adanya rencana Rianti bersama Sandra tuh memang pengen gimana caranya tuh Mutiara keluar dari rumah. Tapi nggak dengan cara kayak gini. Karena kalau dengan cara kayak gini, nanti yang ada Aurel pun juga bakal ikut pergi, teman-teman. Karena kenapa? Karena Aurel, terus juga Biipa, Kenzo tahu Mutiara tuh nggak salah. Karena seharian aja Mutiara nggak di rumah, itu aja tuh udah menjadi jawaban. Lalu ditambah lagi keterangan Biipa yang bilang kalau Nunu tuh sampai bolak-balik masuk, teman-teman, ke dalam kamarnya Rianti dan juga masuk ke dalam kamarnya Mutiara. Itu aja udah nunjukin kalau Nunu nih orang yang paling sangat-sangat potensial sebagai pelakunya. Sehingga ini pun juga makin bikin Rianti semakin kesel. Ini si Nunu bego bener, ngapain kayak gini. Memang agak senang Rianti karena tentu ini bisa jadikan alasan Mutiara untuk bisa diusir lagi, teman-teman. Karena dengan adanya pencurian ini ya bakalan bikin Aditya mungkin bakal support juga kalau sampai Mutiara memang benar-benar pelakunya. Tapi kan tetap aja terlalu kelihatan banget pengen bikin Mutiaranya tuh pergi dari rumah, teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya itu tuh kebodohan banget deh. Nunu ini harus berhati-hati sebetulnya dengan permainannya bersama dengan Sandra. Kebencian Nunu justru ini bakal membawa petaka itu sendiri kepada Nunu. Seperti yang udah menjelaskan juga barusan teman-teman, Nunu ini tuh bakal dan ketahuan di CCTV. Keterangan Trimo, keterangan Biipa, Kenzo, Aurel, dan semua orang yang terlibat di dalam rumah tuh tahu kalau Mutiara tuh seharian gak ada di rumah. Sehingga itu aja udah nunjukin kalau Mutiara tuh bukan pelakunya. Dan kalaupun Mutiara pelakunya, harusnya Mutiara pun juga udah kabur dari rumah. Ngapain ada di rumah lagi? Karena pasti digeledah. Dengan tiba-tiba naruh sembarangan cincin dalam lemari aja, kok bisa maling kayak gitu? Kan pasti ketahuan dong. Yang mending kabur sekalian. Iya nggak, teman-teman? Nah, inilah yang pada akhirnya bikin semua orang yakin kalau Mutiara tuh difitnah habis-habisan. Makanya Kenzo bakal lihat CCTV yang mana ini bakalan bikin Nunu pun juga panik, bukan main. Emang gak kapok nih si Nunu yang sialan nih, teman-teman. Udah sempet diusir juga, hampir diusir ya gara-gara maling. Sekarang maling kedua kalinya untuk memfitnah Mutiara. Balik lagi, Mimin akan bahas bodohnya Nunu di sini adalah bikin Rianti kesel. Harusnya pakai cara yang sedikit lebih elegan, pakai cara yang sedikit lebih elok untuk usir Mutiaranya. Kalau kayak gini malah Rianti yang berpotensi bakal dimarahin sama Aditya. Karena Aditya tuh udah menjelaskan sama Rianti, teman-teman, jangan sampai ada orang yang gak bersalah dituduh bersalah. Aditya paling gak suka kalau hal tersebut terjadi. Dari situ aja Rianti tuh udah sadar, oke, ini kayaknya Mutiara ini dituduh dan pelakunya bukan Mutiara. Karena kan Mutiara tuh dengan enteng, ya udah periksa aja. Terus juga seharian berada di luar,
Rianti pun juga tahu teman-teman, Mutiara tuh seharian di luar juga. Makanya sampai pulang bareng sama Kenzo aja udah nunjukin betapa lamanya tuh Mutiara di luar rumah kan. Sehingga ini bikin Rianti pun juga ya serba salah. Mau nuduh tapi Mutiara tuh dibenci banget sama Rianti, mau nggak nuduh benci juga sama Mutiara. Ya mau gimana, ujung-ujungnya bakal tetap menuduh Mutiara juga. Cuman karena pada akhirnya Nunu lah pelakunya dan ketahuan, ini bakal menjadi bumerang tersendiri bagi Nunu karena mungkin ini kesempatan terakhir Nunu bekerja di rumahnya Rianti. Dan semoga aja ini bakalan bikin Rianti pun juga bisa menakar, bisa bisa melihat sisi yang baik dari siapapun lah, termasuk dari Mutiara juga. Nah, kenapa pada akhirnya ada potensi Rianti bakal pecat Nunu? Karena Rianti pun juga butuh namanya tuh wangi di depan suaminya. Maksudnya supaya Aditya tahu kalau Rianti ini gak pandang bulu dan tegas. Kalau emang salah dihukum, kalau enggak ya udah. Karena kan Rianti tuh ada beban ya. Setelah Aditya bilang jangan pernah hukum orang yang gak bersalah, itu aja udah jadi beban nih bagi Rianti untuk terus menuduh Mutiara. Walaupun bakal tetap menuduh juga, cuman karena bukti-bukti menunjukkan kalau si Nunu adalah pelakunya, ini yang semakin membuat Rianti pun juga gak bisa lagi menahan dirinya teman-teman untuk memecat Nunu. Karena balik lagi, Nunu sebelumnya udah pernah maling. Ini udah kedua kalinya. Dan kalau ketiga kalinya, mungkin Nunu bakal maling yang jauh lebih besar. Dan kali ini mungkin bakal kabur. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat Binunu, ya ini adalah hukum tabur tuai teman-teman. Mau gimana pun juga, Nunu harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dan bodohnya Nunu tuh gak mikir ya situasi gitu loh. At least kalau mau fitnah kayak gini tuh cari waktu yang bener lah. Dengan Mutiara seharian di luar aja tuh udah bikin semua orang curiga. Ini udah pasti bukan Mutiara pelakunya. Karena kalau Mutiara pelakunya, ya Mutiara mending kabur aja dong. Setuju. Yang kedua, keterangan dari Bipa yang bilang kalau Nunu ini keluar masuk kamar dari Rianti dan juga masuk keluar kamar dari Mutiara. Itu aja, dua keterangan ini aja udah cukup membuktikan. Ketiga, CCTV. Keempat, keterangan Trimo dan lain sebagainya macamnya. Jadi buat Nunu bersiap-siap aja. Salah banget sih melawan Mutiara karena sekarang tuh posisi Mutiara tuh ibaratnya lagi di atas karena ada Kenzo dan juga Aurel. Apalagi Aurel pun juga gak akan terima kalau Mutiara tuh sampai difitnah seperti ini. Apalagi Kenzo teman-teman. Kenzo bener-bener gak terima. Kenzo bener-bener gak mau kalau sang kekasih ini tuh sampai difitnah seperti itu. Karena Kenzo ngeliat sendiri Mutiara yang dari kantor polisi pagi-pagi. Terus juga Mutiara pun juga datang ke kantornya Kenzo pagi-pagi buat bisa nelpon Kayla, terus juga datang ngelabrak Sandra, terus juga datang sama Kenzo sama Kayla, sempat ngobrol juga di rumahnya Sandra supaya Sandra minta maaf kan sama Mutiara. Dan pada akhirnya Kenzo nganterin Mutiara ke tempatnya Ivan. Ini aja tuh udah rentetan kejadian yang mana gak mungkin Mutiara pelakunya. Tapi di sini teman-teman setuju nggak kalau pada akhirnya Rianti pecat si Nunu? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Min, sampai jumpa lagi, bye-bye.